Kalau kita sudah punya pemahaman pemikiran bahwa riba itu nggak boleh, gitu kan? Ya, berarti kan kita nggak boleh ngutang. Ngutangnya apalagi ada ribanya nggak boleh, kecuali ngutangnya boleh tanpa ada riba, ya monggo aja, gitu kan? Yang bahaya kan ribanya itu, ya. Oh ya sudah mikir otak gimana ceritanya saya pengen bisa scale up tapi tanpa harus bertentangan dengan riba. Ini adalah sebuah konsekuensi. Itu contoh pertama. Kondisi ketika kita pengen growth gila-gilaan, gitu ya, tapi kita nggak ada duit, maka tolong sabar saja, gitu. Atau kita, nah ini kalau sudah belajar fikih muamalah, lebih baik bersyirkah. Teman-teman sadar nggak, di luar sana tuh yang punya duit banyak loh. Yang punya duit ratusan juta, bahkan miliaran tuh banyak yang nganggur, ya. Nah, kita sekarang butuh dana itu. Maka ayo bersyirkah, mudharabah lah, abdan kah, inan kah, atau apapun itu. Ya biasanya kita kalau orang yang nggak punya uang sebagai pengelola, ketemu sama sohibul mal sebagai orang yang memiliki uang. Ketemu tuh syirkah mudharabah nih. Yuk kita kerjasama. Nah tentu pada saat terjadinya syirkah ini perlu tahu hukumnya kan. Nah konsekuensi hijrah adalah harus tahu tuh hukumnya kayak gimana. Bagaimana pembagian uangnya nanti, bagaimana ranah kerjanya gitu. Ya. Jadi sekali lagi konsekuensi ketika kawan-kawan semua sudah berhijrah, termasuk saya pribadi adalah kudu paham nih tentang hukum-hukum syariat Islam. Mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tinggalkan, yang halal lakukan. Sekarang industri itu menarik. Bagaimana orang-orang di luar sana dengan bangganya memamerkan tentang harta kekayaan mereka, ya seperti mobil, rumah, wah segala macamnya itu ke publik, sosmed, follow, wah luar biasa kan. Padahal kita nggak tahu itu dasar uangnya dari mana. Sementara ada sebuah hadis mengatakan bahwa salah satu hal yang ditanyakan nanti itu di akhirat, ya, itu adalah dari mana harta dan akan kemana hartanya, dipakai apa gitu, dipertanggungjawabkan. Nah maka sekarang buat Anda sebagai pengusaha jangan merasa bahwa aduh Kang saya mah gimana ya, malu saya jualan gitu. Loh, jualan itu diperbolehkan selama zat dan segala macamnya boleh gitu kan. Justru yang nggak boleh tuh, yang haram itu adalah ribanya. Jadi sekali lagi, konsekuensi hijrah adalah kita bisa lebih taat dengan aturan yang Allah tetapkan. Maka belajarlah tentang hukum-hukum syariat Islam, belajarlah bagaimana cara kita, seperti hanya Ali bin Abi Thalib katakan, kalau kita terjun dalam bisnis tapi gak ngerti tetangga. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sekarang udah komitmen nih, aku pengen hijrah, ya Allah, jurang yang sebelumnya, sama aja. Tiap aktivitas dan tentu saja kalau dalam hal ini kita bicara soal bisnis ya Kang ya, itu harus dipahami oleh setiap muslim. Nah ini dia pemirsa, pentingnya kita belajar, selain kita belajar bisnis prosesnya, kita juga belajar tentang ilmu syariah, ilmu Islam tentang bisnisnya. Nah, dalam proses hijrah nih Kang Dewa, setelah hijrah itu kan resikonya tentu banyak ya, termasuk rugi, bangkrut, kemudian ditinggalkan klien atau ditinggalkan mitra kerja, atau seperti kata Kang Dewa tadi, ditinggalkan orang-orang yang hanya sekedar butuh gitu ya. Nah, cara pandang kita terkait hal itu seperti apa sih Kang dalam bersikap? Ya, yang namanya bisnis itu katakanlah kita rugi, bangkrut, gagal, itu adalah konsekuensi dari bisnis gitu ya. Jadi gini, benang merahnya memang yang membedakan seorang pengusaha dan juga yang lain adalah di keberanian dalam ngambil resiko. Berani ngambil resiko, berani mulai, berani chip in dana besar tiba-tiba hilang gitu kan. Itu adalah keberaniannya gitu ya. Tapi kita harus meyakini bahwa di balik risiko itu, RISK itu, ada yang namanya rezeki. Jadi semakin besar konsekuensi ataupun risikonya, semakin besar rezeki yang bisa kita dapatkan di situ ya. Lantas gimana menyikapi hal ini kawan-kawan semua? Makanya kita perlu belajar lagi tentang konsep rezeki. Ya, bagaimana misalkan saya meyakini bahwa rezeki itu adalah pertama yang kita makan dan kita minum, ya. Kedua adalah yang kita pakai dan kita gunakan, ketiga adalah yang kita sedekahkan dan juga kita infakkan. Maka sekarang kita berbisnis katakanlah tiba-tiba uang kita banyak, ya. Terus pada saat banyak ditumpuk di saldo gitu ya. Gak berputar. Lah ngapain? Saldo itu kan bukan yang kita pakai, bukan yang kita makan, bukan yang kita infakkan, benar gak? Bisa jadi bukan rezeki kita dong. Nah maka kalau kita manajernya sudah tepat, memaknai konsep rezeki itu sendiri. Ketika Allah kasih kita banyak, kawan-kawan, ini tidak jadi bahaya. Gak numpuk juga gitu loh, ngendap kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bantu orang-orang di sekitar kita. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan dengan konsep sedekah dan wakaf ataupun zakat dan lain-lainnya gitu ya. Nah itu konsepnya. Jadi perlu teman-teman itu memahami konsep rezeki. Ya, sehingga yang kita dapat itu pasti kan terkonversi jadi rezekinya, bukan tentang hak milik. Nah, kalau mindsetnya masih sekedar hak milik, punya bisnis besar itu berlomba-lomba untuk memperkaya kita sebagai pebisnis, konsekuensinya adalah kalau nggak sukses
adalah gagal. Ya. Kalau nggak sukses besar, ya gagalnya besar. Tapi yakini di balik rezeki, di balik resiko besar ada rezeki yang sangat dan itu sendiri. Ya Kang, ini saya ditipu, misal kondisi kayak saya gitu ya. Kang, saya ditipu Kang, gitu ya. Sesungguhnya nggak mungkin Allah izinkan itu kalau misalkan itu ya sudah Allah izinkan. Kodo dan kodar kan. Rukun iman ada berapa kawan-kawan? Ada 6. Nomor 6 apa? Kodo. Kodo itu apa? Ya tadi ketetapan Allah baik dan buruk. Termasuk saat ini pandemi. Tiba-tiba gulung tikar, tiba-tiba karyawan wadah harus dipecat misalkan gitu ya. Kan kodonya Allah, ya. Tapi kapan Kang ini beresnya? Tapi kan kita meyakini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang. Tapi Kang ini saya ditipu, ini bukan salah saya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Kan gitu dalilnya. Yang baik itu darimu, yang buruk juga darimu gitu kan. Terus gimana Kang? Utang saya 7 miliar kayak saya dulu, utang saya 7 miliar. Tapi penghasilannya cuma 5 juta. Nah, ini konsep keimanan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Mayyattaqilla ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini kan bagi lagi tentang keimanan gitu. Kang, saya nggak sanggup, Kang. Utang saya banyak, masalah saya banyak, pandemi, kondisi kayak begini, krisis pula. Ini wah kacau ini. Kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin nguji kita, gak mungkin bisa nempas sesuatu ke kita kalau kita gak bisa beresin. Tapi kan gimana cari? Ya kalau lu cuma komen doang, ngeluh mulu ya gimana mau bangkit, Pak gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kudu gerak. Allah gak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kitanya sendiri berubah. Jadi kawan-kawan sekali lagi sebagai seorang pengusaha muslim, baiknya kita memahami konsep rezeki, konsep ujian, konsep kehidupan, agar apapun yang kita jalankan di bisnis ini sesuai dengan syariatnya. Jadi hijrah itu benar-benar hijrah total gitu loh. Oke, harus berubah ya, berinovasi gitu. Nah, kalau hari ini kan kita tahu inovasi ini sudah merambah hingga dunia digital ya Kang ya, dan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memanfaatkan sosial media kita, handphone kita, atau device apapun yang kita miliki agar bisa bernilai sebagai pahala, Kang Dewa. Yes, menarik ya. Sekarang ini zamannya digital. Bagaimana pandemi terutama itu meleverage terjadinya proses digitalisasi. Saya pribadi banyak diundang oleh korporasi, corporate itu untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang digital. Nah, termasuk buat kawan-kawan semua sekarang yang lagi nonton ya. Jadikan aset digital Anda, katakanlah di sini adalah sosmed seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain, WA gitu ya, untuk menjadi sebagai sarana menebar kebaikan. Katakanlah Anda mungkin tidak pandai bicara seperti hanya para pembicara yang pada umumnya, atau mungkin tidak pandai nulis ya seperti hanya para penulis pada umumnya. Tapi kawan-kawan, ada tombol yang bisa Anda gunakan supaya kebaikan itu bisa nyebar kemana-mana. Apa itu? Tombol share. Ya, di setiap sosmed ada tombol share. Ketika misalkan suatu ketika Ustadz inspiratif menyebarkan kebaikan, pencet tombol share-nya di YouTube, share ke Facebook, gitu kan. Tiba-tiba Ustadz Yuwana ngebahas sesuatu yang memang menarik di Instagram, semudah itu. Jadi gunakan Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita untuk kebaikan juga. Simpelnya adalah, bahasa saya adalah detonator kebaikan. Apa itu detonator kebaikan? Saya sering sampaikan di beberapa buku dan tulisan saya. Teman-teman tahu detonator, sebuah bom bisa meledak, boom, gitu kan, gede banget. Tapi alatnya itu cuma segede gini doang paling, alat aturnya itu, ya. Tapi efek ledakannya, wow, kemana-mana tuh. Nah kita gak usah jadi bomnya, kita cukup jadi detonatornya saja. Ya, dengan cara apa? Pencet tombol share-nya, share ke Facebook Anda, pencet tombol share ke Instagram Anda, segitu doang. Kalau Anda memang merasa diri tidak mampu menulis ataupun bikin video. Dan ingat, kebaikannya tidak akan berkurang. Mandala ala khairin farhu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang ditunjukinya. Tiba-tiba Ustaz ngomongin tentang hijrah. Acara ini nih sekarang ngomongin hijrah. Anda nge-share cuy ke Facebook, ke Instagram, ke WA. Orang ada yang nonton, berubah tiba-tiba ninggalin riba, berubah tiba-tiba makin dekat sama Allah. Anda kecipratan pahalanya gitu. Jadi yuk sama-sama jadikan aset digital kita ya untuk tetap mengajak kepada kebaikan. Jangan cuma sekedar jualan mulu ya, jualan mah saya sering bilang kan, jualan itu pilihan, bisnis itu pilihan, dakwah kewajibannya sampai kebalik tuh ya. Wah, Masya Allah, mantap kolaborasi ya Kang ya. Ada yang bisa bikin konten ya bikin konten, kalau nggak bisa bikin konten ya tinggal share gitu ya, keren nih. Ya, jadi harus hijrah bareng-bareng ya Kang Dewa ya. Terakhir Kang Dewa, pesan penting yang akan disampaikan oleh Kang Dewa nih kepada pemirsa yang hari ini nonton acara hijrah bareng-bareng ini. Ada 120.000 lebih pemirsa yang hari ini insya Allah bergabung bersama kita. Nah, atau mungkin khususnya para milenial, para pengusaha muda, netizen, dan mereka yang mencoba hijrah secara kafah. Apa pesan dari Kang Dewa?
Oke, kawan-kawan semua yang sekarang nonton acara kita gitu ya, hijrah bareng-bareng, yang pasti yang namanya hijrah itu adalah sebuah tren yang positif. Kita tidak pernah menyalahkan itu. Tapi kawan-kawan semua gitu ya, ini akan menjadi sekedar hanya sesaat saja jika kita tidak belajar esensi dan fundamentalnya. Maka saran saya buat kawan-kawan semua supaya hijrah ini bisa komprehensif gitu ya, totalitas gitu ya. Maka ya lakukanlah secara bareng-bareng. Ya ajak kawan-kawan Anda juga gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan supaya jadi sistem reminder, sistem chargernya juga. Dan ingat ya, ketika hijrah, challenge terbesar kita bukan hijrahnya, tapi istiqomah dalam hijrah itu sendiri. Dan ini butuh dilakukan bareng-bareng. Ya, maka sekali lagi, setelah Anda nonton video ini, ya komitmenkan diri Anda untuk hijrah dan ajak orang-orang yang ada di sekitar Anda untuk hijrah juga. Ya, mungkin di situ akan berat untuk awal-awal, tapi yakin deh, insya Allah kita bisa bertemu di surganya kelak, gitu ya, dengan orang-orang yang kita ajak.